Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang 3 kisah yang berbeda dalam satu universe. Cerita pertama mengisahkan tentang seorang raja yang rela melawan monster air demi membahagiakan sang ratu. Kedua tentang 2 nenek-nenek yang mencoba memodif tubuh mereka demi menikahi sultan kaya raya. Dan cerita ketiga tentang seorang raja yang memelihara seekor kutu raksasa. Lalu bagaimanakah ketiga cerita ini bisa saling terhubung satu sama lain? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berawal di suatu kerajaan bernama Long Trellis yang letaknya jauh dari kepulauan Indonesia, terlihat seorang raja dari kerajaan tersebut berusaha menghibur sang istri dengan cara mendatangkan sirkus ke istananya. Namun tampaknya sang ratu tetap saja tak bisa tersenyum karena ia memiliki sebuah penyakit langka yang membuat dirinya mandul alias tak bisa melahirkan seorang anak. Berbagai upaya telah mereka berdua lakukan, tetapi sayangnya semua usaha mereka gagal. Hingga suatu ketika seorang penyihir misterius datang ke istana kerajaan sambil mengatakan bahwa ia bisa membuat sang ratu melahirkan seorang anak. Si penyihir mengatakan bahwa untuk mewujudkan keinginan sang ratu tersebut, mereka harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu, yaitu syarat yang pertama mereka harus membunuh seekor monster laut. Kemudian syarat yang kedua mereka harus mengambil jantung dari monster laut itu. Dan syarat yang terakhir, jantung itu harus dimasak sendirian oleh seorang wanita perawan. Lalu saat semua syarat itu sudah terpenuhi, sang ratu harus segera memakan jantung monster tersebut dan ia pun akan langsung hamil saat itu juga. Dengan menggunakan pakaian selam terbaik, sang raja kemudian mulai mencari keberadaan monster laut yang dikatakan oleh si penyihir. Dan ketika sang raja menemukannya, ia pun langsung menyerang monster laut itu hingga ia berhasil membunuhnya, meski ia sendiri juga mendapatkan luka goresan yang cukup ringan. Sesaat setelah sang raja membawa monster laut itu ke daratan, ia pun akhirnya meninggal dunia. Sementara sang ratu pergi menuju istana sambil membawa jantung dari monster laut agar ia bisa menyelesaikan syarat yang terakhir. Di dalam istana, sang ratu memanggil salah satu pelayan yang masih perawan dan ia pun menyuruhnya untuk memasak jantung monster tersebut sendirian. Namun saat si pelayan sedang menunggu jantung itu matang, ia tak sengaja menghirup asapnya sehingga ia pun langsung hamil seketika. Sementara itu, ketika sang ratu selesai memakan jantung monster itu, ia pun juga langsung hamil dan pada akhirnya sang ratu berhasil melahirkan seorang anak bersamaan dengan si pelayan yang saat itu juga melahirkan seorang anak. Sejak saat itu, sang ratu menyuruh si pelayan untuk tetap tinggal di dalam istana agar ia bisa membantunya dalam membesarkan kedua anak tersebut. Singkat cerita, 16 tahun telah berlalu. Kini kedua anak tersebut telah tumbuh menjadi seorang remaja bernama Elias dan juga Jonah. Namun meski mereka berasal dari ibu yang berbeda, mereka berdua memiliki wajah yang serupa layaknya 2 anak kembar identik, serta memiliki hobi yang sama, yaitu pergi ke tempat di mana sang raja berhasil membunuh monster laut. Bahkan mereka juga sama-sama memiliki rambut berwarna putih. Suatu hari ketika mereka sedang bermain, entah mengapa tiba-tiba Jonah mengajak Elias untuk pergi ke hutan dan setelah sang ratu mengetahui hal itu, ia pun sangat marah hingga ia terpaksa mengusir si pelayan dan juga Jonah dari istana tersebut. Mengetahui bahwa sang ratu telah mengusir sahabatnya, Elias berusaha membujuk agar sang ratu mau membiarkan Jonah tetap tinggal bersama mereka, tetapi sayangnya sang ratu menolak keinginan Elias. Beberapa hari kemudian, ketika sang ratu sedang di make up, ia sempat memanggil Elias untuk memasangkan anting-anting padanya. Tetapi tanpa disadari, ternyata itu bukanlah Elias, melainkan Jonah yang datang secara diam-diam untuk bertemu dengan sahabatnya. Setelah kejadian itu, Jonah dan Elias berencana untuk saling bertukar tempat
agar mereka bisa saling merasakan kehidupan satu sama lain. Tetapi sayangnya hal itu sia-sia karena sang ratu ternyata menyadari rencana mereka. Saat Jonah hendak keluar dari istana, tiba-tiba sang ratu datang dan langsung memukulnya dari belakang. Namun untungnya Jonah berhasil keluar dari sana. Jonah yang tak ingin terlibat masalah dengan sang ratu akhirnya memutuskan untuk pergi dari kerajaan. Namun karena ia tak ingin Elias khawatir padanya, Jonah pun menusukkan pisaunya ke akar pohon hingga muncul sebuah mata air. Lalu ia mengatakan jika air itu tetap bersih, maka itu tandanya ia sedang baik-baik saja. Dan sebaliknya jika air itu berubah menjadi keruh, maka itu tandanya ia sedang tidak baik-baik saja. Setiap hari Elias selalu mengecek kondisi mata air tersebut. Tetapi suatu ketika entah mengapa tiba-tiba airnya berubah menjadi keruh, sehingga ia pun langsung pergi dari sana tanpa memberitahu ibunya terlebih dahulu. Ketika ia tiba di sebuah desa, orang-orang yang mengira bahwa dirinya adalah Jonah pun sangat gembira karena sudah 5 hari ia tak kunjung kembali dari hutan. Di sisi lain, saat sang ratu menyadari bahwa putranya menghilang, ia meminta si penyihir untuk membawakan Elias kembali ke kerajaan. Dan seperti biasa, si penyihir pun meminta pengorbanan lagi agar ia bisa mengabulkan permintaan sang ratu. Tak lama kemudian, ketika Elias berhasil menemukan Jonah, ternyata Jonah selama ini terjebak di dalam lubang. Dan ketika Elias mencoba membantu Jonah, entah mengapa tiba-tiba ada monster berbentuk burung yang langsung menyerang mereka. Melihat hal itu, Elias berusaha melawan si monster hingga akhirnya ia berhasil menusuk monster tersebut. Namun tanpa disadari, ternyata monster itu adalah sang ratu yang telah diubah oleh si penyihir agar ia bisa membunuh Jonah serta membawa Elias kembali ke kerajaan. Setelah memastikan bahwa Jonah sudah baik-baik saja, Elias pun memutuskan untuk segera kembali ke kerajaan tanpa mengetahui bahwa ternyata ibunya kini telah berubah menjadi monster dan meninggal dunia. Scene kemudian berpindah ke kerajaan Strongcliff, di mana sang raja yang tampan dan juga kaya raya setiap harinya selalu bersenang-senang serta menghambur-hamburkan uang demi kepuasan dirinya sendiri. Suatu hari saat ia sedang berada di istananya, ia tak sengaja mendengar suara nyanyian yang sangat indah dari seorang wanita. Dan karena ia penasaran siapa sebenarnya wanita itu, ia pun menyuruh salah seorang pelayan untuk memberikan beberapa mutiara padanya. Tanpa ia sadari, ternyata wanita bersuara indah itu bukanlah seorang wanita muda, melainkan 2 orang kakak beradik bernama Dora dan Ima yang kini sudah menjadi nenek-nenek. Si adik Ima mengatakan bahwa mereka harus mengembalikan mutiara itu, namun Dora justru mengatakan bahwa mutiara itu kini telah menjadi miliknya. Malamnya saat mereka hendak tidur, tiba-tiba terdengar suara dari sang raja yang mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan wanita si pemilik suara merdu. Sejak pertama kali mendengar nyanyiannya, sang raja selalu kepikiran dengan sosok wanita tersebut, sehingga ia rela memberikan apa saja asalkan ia bisa bertemu dengan wanita itu. Namun karena Dora dan Ima tak ingin raja tahu bahwa mereka berdua adalah nenek-nenek, Dora pun mengatakan bahwa ia akan menunjukkan jarinya yang indah, asalkan sang raja mau menunggu selama 1 minggu. Tak ingin mengecewakan sang raja, setiap hari Dora selalu melakukan percobaan berharap ia bisa mengubah jarinya yang keriput menjadi lebih mulus, tetapi jarinya malah berubah menjadi jauh lebih keriput dari yang sebelumnya. Di sisi lain, Ima yang selalu memasukkan jarinya ke dalam mulut justru membuat jarinya berubah menjadi sangat mulus, layaknya jari seorang wanita muda. Lalu saat sang raja tiba, Dora pun langsung menunjukkan jari Ima kepada sang raja. Namun bukannya puas, sang raja justru meminta agar pemilik jari itu datang langsung ke istana miliknya. Mendengar hal itu, Dora mengatakan pada sang raja bahwa ia mau datang ke istana dan menemani sang raja saat malam hari, asalkan sang raja mau mematikan semua lampu yang ada di istana. Setelah sang raja mengiyakan keinginan Dora,
Dora pun meminta Ima untuk mengelem seluruh kulitnya yang sudah keriput agar ia terlihat seperti seorang wanita langsing. Malamnya, Dora datang dengan menggunakan sebuah kain yang menutupi seluruh tubuhnya, lalu ia langsung masuk ke dalam kamar sang raja. Tetapi tanpa disadari, ketika Dora sedang tidur, sang raja yang penasaran mencoba melihat wajah Dora, dan setelah tahu bahwa Dora adalah nenek-nenek, sang raja pun langsung menyuruh para penjaga untuk mengusir Dora dari sana. Untungnya Dora berhasil selamat dari kejadian tersebut, dan saat ia mencoba melepaskan diri, tiba-tiba seorang penyihir hutan datang kepadanya. Lalu si penyihir itu pun mengubah Dora menjadi seorang gadis muda yang sangat cantik dengan rambut panjang berwarna merah. Tak lama kemudian, ketika sang raja sedang berburu, ia tak sengaja melihat Dora yang kini telah berubah menjadi wanita cantik, hingga membuat sang raja jatuh cinta pada pandangan pertama. Keesokan harinya, salah satu pengawal raja datang menemui Ima untuk memberikan sebuah gaun serta beberapa perhiasan padanya, karena Ima diundang ke acara pernikahan sang raja yang akan diadakan beberapa hari lagi. Singkat cerita, ketika hari pernikahan raja tiba, Ima sempat dikejutkan dengan kehadiran kakaknya yang kini telah berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Awalnya Dora berniat mengajak Ima untuk tinggal di dalam istana, tetapi karena ia takut ketahuan oleh sang raja, ia pun mengatakan pada Ima bahwa ia akan mencarikan tempat tinggal yang lebih layak dari yang sebelumnya. Meski begitu, Ima masih saja tak mau pergi, bahkan ia juga bertanya bagaimana Dora bisa berubah menjadi cantik, dan pada akhirnya Dora pun mengatakan bahwa ia menemukan dirinya sendiri telah dikuliti di dalam hutan. Lalu saat sang raja mengetahui keberadaan Ima, ia langsung menyuruh para pengawal untuk mengusirnya, karena sang raja sudah kapok melihat nenek-nenek yang pernah tidur bersama dirinya. Ima yang merasa sedih kemudian berniat untuk mencari tukang cukur yang mau menguliti dirinya, agar ia bisa berubah menjadi wanita cantik seperti kakaknya. Ia bertanya pada beberapa tukang cukur hingga akhirnya ia menemukan seseorang yang mau menuruti perkataan Ima dengan imbalan sebuah kalung mutiara pemberian Dora. Si tukang cukur itu kemudian membawa Ima menuju ke sebuah hutan yang sepi agar tak ada seseorang yang melihatnya. Lalu ia pun mulai melakukan seperti apa yang telah dikatakan oleh Ima sebelumnya. Beberapa saat setelah itu, Ima akhirnya kembali menuju ke kerajaan, tetapi bukannya menjadi cantik, ia justru kembali dengan tubuh yang sudah sangat berantakan, dan tak lama kemudian Ima pun akhirnya meninggal dunia. Scene kemudian beralih ke kerajaan High Hills ketika seorang putri cantik bernama Violet sedang menyanyikan lagu untuk menghibur ayahnya. Entah mengapa sang raja justru sibuk sendiri dengan seekor kutu yang terus-menerus hinggap di tangannya. Awalnya sang raja sempat kesal, tetapi setelah ia menyadari bahwa ia bisa menjinakkan kutu itu, ia pun akhirnya memutuskan untuk memelihara kutu tersebut. Bahkan ia juga menyiapkan sebuah kandang agar kutu itu bisa beristirahat di sana. Selama berbulan-bulan, sang raja selalu merawat kutu itu dengan sangat baik. Dan tanpa ia sadari, kutu itu kini telah tumbuh menjadi sangat besar, layaknya seekor kucing peliharaan. Suatu hari, entah mengapa kutu itu tiba-tiba jatuh sakit, sehingga sang raja pun mencoba memanggilkan seorang dokter. Namun sayangnya hal itu sia-sia, karena kutu itu akhirnya meninggal dunia. Keesokan harinya, saat Violet sedang mencoba beberapa pakaian, sang raja tiba-tiba datang sambil mengatakan bahwa ia akan segera mencarikan suami untuk Violet. Mendengar perkataan ayahnya, Violet pun merasa sangat senang, tetapi saat Violet meminta untuk mencari pasangannya sendiri, sang raja justru mengatakan bahwa ialah yang akan mencarikan suami bagi Violet, yaitu dengan cara mengadakan sebuah sayembara. Singkat cerita, saat sayembaranya dimulai, sang raja menaruh selembar kulit yang tak lain adalah kulit kutu peliharaannya. Lalu ia mengatakan pada semua orang bahwa siapapun yang bisa menebak kulit hewan apakah itu,
maka ia boleh menikahi sang putri dan melanjutkan tahta kerajaannya. Beberapa orang lalu mencoba menebak nama hewan itu, bahkan ada salah seorang yang terkenal jenius di antara para bangsawan juga mengikuti sayembara tersebut. Namun sayangnya mereka semua gagal karena selama ini tak ada kutu yang hidup hingga memiliki tubuh sebesar anak sapi. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba datang seorang ogre bertubuh besar, dan setelah ia mencium bau kulit itu, ia pun menjawab bahwa kulit itu merupakan kulit dari seekor kutu. Melihat hal itu, Violet yang merasa kecewa mencoba melompat dari atas istana karena ia tak ingin dinikahkan dengan seorang monster. Namun pada akhirnya ia tak jadi melompat dan memutuskan untuk menuruti perkataan ayahnya itu. Tanpa berlama-lama, si ogre langsung membawa Violet menuju tempat tinggalnya yang ada di atas gunung. Sementara Violet hanya bisa menangis setiap hari sambil meratapi nasib buruknya itu. Suatu hari ketika si ogre sedang pergi berburu, tiba-tiba Violet melihat ada seorang wanita yang sedang cangkruk di pinggir tebing, sehingga ia pun mencoba meminta pertolongan padanya karena ia sudah tak tahan tinggal di atas gunung bersama si ogre. Setelah mendengar cerita Violet, si wanita itu mengatakan bahwa besok ia akan kembali lagi sambil membawa beberapa keluarganya agar ia bisa menyelamatkan Violet dari sana. Keesokan harinya, saat si ogre menyadari bahwa Violet hendak kabur, ia berusaha mengejar mereka dengan cara menyeberangi tali tersebut. Tetapi untungnya mereka berhasil memotong talinya hingga membuat ogre itu jatuh ke dalam jurang. Tak lama kemudian, si ogre yang berhasil selamat langsung membantai semua orang hingga hanya menyisakan Violet, si ibu dan salah satu putranya yang mencoba bersembunyi dari kejaran si ogre. Namun ketika mereka menyadari bahwa mereka tak bisa kabur, si anak dan si ibu pun berusaha melawan si ogre. Tetapi semua itu sia-sia karena si ogre ternyata sangatlah kuat. Lalu saat si ogre hendak membawa Violet kembali ke gunung, Violet langsung mengeluarkan sebuah pisau yang sempat ia ambil ketika mereka masih berada di dalam kereta kuda, dan pada akhirnya ia berhasil membunuh si ogre itu. Tak lama kemudian, Violet datang kembali ke kerajaan sambil membawa kepala si ogre. Lalu ia pun mengatakan pada semua orang yang ada di sana, apakah monster ini merupakan suami yang pantas bagi dirinya. Sementara sang raja hanya bisa terduduk lemas sambil menyesali seluruh perbuatannya itu. Di akhir film, saat Violet sedang menjalani upacara penobatan sebagai ratu baru yang menggantikan ayahnya, terlihat bahwa Elias yang kini telah menjadi raja juga ikut menghadiri acara tersebut. Bahkan si raja dari kerajaan Strongcliff juga hadir bersama istrinya, yaitu si Dora. Tetapi tanpa disadari, ternyata sihir yang diberikan oleh penyihir hutan tak bisa bertahan lama, sehingga tubuh Dora pun kini mulai berubah menjadi nenek-nenek lagi. Dan pada akhirnya Dora memutuskan untuk pergi meninggalkan sang raja, lalu film pun tamat. Ya, begitulah kira-kira ceritanya. Kalau menurut Mimin sih, cerita di dalam film ini kayaknya lebih mirip sama dongeng-dongeng di Indonesia, tapi ini versi luar negerinya. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.